Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan suatu bangsa salah satunya bergantung kepada ketaatan masyarakatnya terhadap peraturan yang berlaku. Ketika masyarakatnya tidak lagi mengindahkan peraturan di dalamnya, maka kemunduran, kekacauan, dan bahkan perpecahan akan membayangi bangsa tersebut. Demikian pula dengan agama. Kitab suci merupakan guidance, merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang buahnya adalah kemaslahatan di tengah-tengah umat. Namun, apa yang terjadi ketika umat hanya menjadikan kitab suci sebagai pelengkap atau bahkan hiasan lemari atau dinding rumah? Maka kemunduran, bahkan perpecahan akan dialami oleh umat tersebut. Itulah sejarah yang telah terjadi pada agama-agama terdahulu. Kemunduran diawali dengan melangkahnya umat di luar petunjuk kitab suci. Dan akhirnya penyakit rohani pun tumbuh subur di hati. Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai obat penyembuh untuk semua jenis penyakit rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang aniaya, tidaklah bertambah kecuali kerugian. Di setiap zaman, manusia memiliki penyakit rohani yang berbeda-beda. Yang bersama itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sebagai pembawa obat penawar. Nabi Muhammad SAW datang membawa obat penawar. Orang-orang yang beriman dan yang meminum obat penawar itu sembuh dari penyakit rohani mereka ketika Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Betapa kondisi saat ini di zaman kita yang sudah lebih dari 1400 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman kita sekarang ini, hampir semua penyakit rohani yang telah menghinggapi umat terdahulu muabah kembali. Di hadapan orang-orang yang aniaya, obat yang mujarab ini hanya dibiarkan begitu saja. Penyakit rohani yang mereka derita meningkat menjadi komplikasi. Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit rohani hanya dibaca aturan pakainya saja, tetapi tidak diamalkan sebagai obat penyembuh. Bahkan untuk melihat dan membaca petunjuk di dalamnya pun banyak orang yang aniaya malas melakukannya. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kegelisahan ini karena beliau dibukakan kasyaf oleh Allah Ta'ala mengenai kondisi umat beliau di zaman akhir ini. Begitu gelisah dengan kondisi umat beliau. Dan kegelisahan itu menjadi wahyu Allah Ta'ala kepada beliau sendiri. Salah satunya, agar umat mengetahui bahwa beliau sangat mencintai umat ini dan sangat mengkhawatirkan umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, ya Tuhanku,
sesungguhnya kaumku telah memperlakukan Al-Quran ini sebagai benda yang ditinggalkan. Di zaman itu, umat berada di hadapan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW melihat bagaimana masa depan yang akan terjadi dengan umat ini, dan betapa sedihnya beliau dengan kondisi yang akan terjadi dengan umat ini. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini berkaitan dengan perkataan Nabi di akhirat nanti. Intinya apa? Kemunduran terjadi di tengah-tengah umat ini, yaitu saat di mana umat ini meninggalkan Al-Quran, tidak lagi dijadikan sebagai obat untuk penyakit rohaninya. Pendiri Jamaah Islam Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masihil Mau'ud alaihissalam, beliau menasihatkan, janganlah kalian meninggalkan Al-Quran seperti barang yang ditinggalkan, sebab di dalamnya terdapat kehidupan bagi kalian. Jangan hanya sekedar membaca dengan lantang, namun Al-Quran harus dibaca dengan tekun sambil memahami dan meresapi ajarannya dan berusaha untuk mengamalkannya. Barang siapa yang menghormati kitab suci Al-Quran, ia akan mendapat kehormatan di langit. Barang siapa yang mendahulukan Al-Quran dari yang lain, dia akan ditempatkan paling depan di langit. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, meninggalkan Al-Quran dan lebih mendahulukan koran, majalah, komik, dan buku-buku yang lain adalah seperti menutup pintu keselamatan dan membuka pintu kesia-siaan. Membiarkan Al-Quran dan lebih memperhatikan hiburan di televisi atau di HP sama seperti membiarkan hati menjadi keras. Hati seibarat besi yang bisa berkarat, dan yang dapat membersihkannya adalah Al-Quran dan ingat mati. Demikianlah nasihat Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Seorang sahabat bertanya, lalu apa pembersihnya ya Rasulullah? Bersabda Nabi, membaca Al-Quran dan mengingat mati. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, jika ingin membaca buku-buku filsafat, bacalah, walaupun itu hanya buah pikiran manusia. Tapi bacalah juga Al-Quran, karena itu merupakan firman Tuhan. Renungkanlah keindahan alam untuk menenangkan diri. Tetapi renungkanlah juga Al-Quran, karena ketentraman sejati ada pada zikir ilahi. Carilah obat dunia untuk penyakit jasmani, tetapi bacalah juga Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk dapat membaca, merenungkan, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan perintah-perintah di dalamnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan diturunkannya kitab suci ini sebagai rahmat dan obat bagi penyakit rohani kita. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.